Putri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah 3G, dan teman saya. Nama saya Irda Sarsunarto dari PBS 3G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Superman. Saya dari kelas PBS 3G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini kami akan membahas mengenai SPT penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, supaya tidak lama-lama nih kawan, kita simak beberapa materi mengenai SPT penyetoran dan pelaporan pajak. Materi pertama mengenai apa sih pengertian dari SPT dan fungsi SPT tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi SPT tersebut. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembagian pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pasal 1 ayat 11 UU KUP. SPT terdiri dari yang pertama SPT masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang terjadi menjadi dasar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, umumnya sama dengan 1 bulan kalender. Yang kedua, SPT tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang pertama, tahun pajak adalah jangka waktu 1 kalender. Yang kedua, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu tahun pajak. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini kita sudah mengetahui pengertian dari SPT tersebut. Tentunya kita harus tahu dong apa fungsi SPT tersebut. Fungsi SPT tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagi wajib pajak, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, yaitu yang pertama pembayaran atau pelunasan pajak, yang kedua penghasilan, yang ketiga harta dan kewajiban, yang keempat pembayaran dari pemotongan atau pungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak atau bisa disebut PKP, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjumlahan atas barang mewah PPNBM yang sebenarnya terhutang, yaitu yang pertama, pengkreditan pajak masukan PM terhadap pajak keluaran atau PK. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang ketiga, bagi pemotongan atau pemungutan pajak, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya. Yang keempat, bagi petugas pajak, berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Nah teman-teman, gimana tadi penyampaian materi mengenai pengertian dan fungsi SPT tersebut? Nah, selanjutnya nih kita akan bahas tentang bentuk isi dokumen pelengkap SPT. Di sini akan dibahas oleh teman saya, Irda Sari Sunarto. Oke, pada video kali ini saya diberi kesempatan untuk membahas tentang bentuk isi dokumen pendukung SPT. Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya, SPT dibagi menjadi 2, yaitu SPT tahunan dan SPT masa.
SPT tahunan sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi atau PO dan SPT tahunan PPh badan. Nah teman-teman, gimana tadi penyampaian materi mengenai bentuk isi dokumen dan pelengkap SPT? Baiklah, untuk materi terakhir, yang apa saja sih jangka pelaporan SPT tersebut? Nah, jangka pelaporan SPT tersebut akan disampaikan oleh teman saya, Suparman. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jangka pelaporan SPT. Jangka pelaporan SPT adalah cara melaporkan SPT tahunan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang masuk dalam kriteria kena pajak. Jadi, jika semisal Anda sudah mendapatkan surat bukti potong pajak tahunan dari perusahaan atau pemberi kerja, maka segeralah untuk melaporkan surat pemberitahuan tersebut ke kantor pajak. Jadi perlu Anda ingat, pelaporan SPT tahunan pajak orang pribadi memiliki batas waktu setiap tahunnya. Bila tidak melaporkan hingga batas waktu tersebut, maka bersiap-siaplah Anda akan dikenakan denda oleh Ditjen Pajak. Nah, lantas kapan batas waktu pelaporan SPT tahunan pada tahun 2020 sekarang? Nah, sesuai aturan batas waktu pelaporan SPT tahun orang pribadi yaitu 3 bulan setelah tutup buku. Nah, sementara itu batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh paling lama 4 bulan setelah akhir tahun atau lebih tepatnya 30 April setiap tahunnya. Itu merupakan kewajiban para wajib pajak seperti diantaranya di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Jadi semua ketentuan yang tadi saya sebutkan itu diatur oleh Menteri Keuangan, yaitu nomor 101/PMK 0101/2016 tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak.